Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi, kali ini kita akan bertemu dengan pembelajaran yang sangat mengedukatif dan juga melanjutkan materi-materi sebelumnya. Ya, kali ini Ibu akan masih membahas untuk kelas 5 SD ya, untuk masih di tema 1, tapi kita akan memasuki subtema 2 PB ke-6. Terakhir ya untuk subtema 2, berarti video selanjutnya Ibu akan membahas subtema 3. Oke. Don't go anywhere, keep on watching. Let's study hard. Gak usah lama-lama, sekarang kita akan memasuki materi subtema 2 ya, masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia untuk pembelajaran 6 ya. Oke, masih untuk siswa kelas 5 ya. Di sini di halaman 113 ada gambar kaki nih. Kaki siapa ini? Di sini ada sebuah wacana juga nih. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah wacana ya. Di sini Pak Anto dan Benny kaget tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri suara tersebut. Oh, ternyata salah satu pekerja keseleo karena terpleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Pak Anto serta yang menceritakan Pak Bejo ya. Di sini dengan Pak Bejo juga kalian bisa baca ya. Kalian bisa pause dulu video ini untuk membaca wacananya, silahkan ya, di pause dulu ya. Sudah kalian baca? Baik, Ibu hanya akan memberikan sedikit ya ringkasan. Di sini kan Pak Bejo ya, Pak Bejo itu melakukan kegiatan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot karena dia bekerja di sawah ya. Di sini Bu akan memberikan macam-macam kerja otot itu apa saja sih? 1. Gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari ya. Yang kedua, gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga adalah gerakan memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerakan menjauhkan, contohnya gerak tungkai, menjauhkan dari sumbu tubuh, jadi pergi ya ininya ya. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah ya, putar lengan menengadah. Oke. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Ya, seperti itu ya. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan suku, ruas jari, dan lutut. Dan di bawah ini ada kegiatan ayo mengamati ya. Sini ada berbagai macam gambar ya. Tentunya kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa sebutkan ini termasuk ke yang mana gerakan-gerakannya. Ada gambar berjalan ya. Ada gambar tangan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah ya. Kalian bisa praktekkan. Kalian sinkronkan dengan macam-macam gerak otot yang tadi. Apakah itu meluruskan, menekan, memutar lengan, atau menjauhkan, atau gerakan memutar lengan, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada. Oke, di buku kamu. Oke. Kita lanjut ke halaman 115. Untuk halaman 115 kita membuat model sederhana ya. Ibu akan skip dulu di sini. Ini harus ada video tersendiri untuk tutorial ya. Membuat otot ya, membuat otot sederhana menggunakan styrofoam ya. Kita skip. Kita masuk ke halaman 116. Di sini ada cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan ya. Padahal sebetulnya ada di 116, kalian tinggal baca saja tentunya ya. Seperti ini. Ibu hanya akan memberikan sedikit penjelasan saja ya. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ya, agar terhindar ya dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Misalnya kamu tahu kamu nggak bisa bawa benda yang beratnya sampai 100 kilo terus kamu memaksakan diri ya, itu akan menyebabkan cedera otot ya.
Yang kedua, melakukan peregangan. Melakukan peregangan itu, lakukan berapa peregangan sebelum dan sesudah aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot. Ya, misalnya, ya kamu peregangan dulu, tangan ke atas, atau kepala kanan, kiri, atas, bawah, atau tangan, kiri, kanan ya. Seperti itu peregangan sebelum melakukan sebuah aktivitas ya. Yang ketiga, melakukan latihan rutin ya. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ya, kebutuhan cairan setiap orang beda-beda. Sebaiknya mengkonsumsi 6 gelas air, 8 gelas ya. Di buku itu 6 gelas. Sebetulnya kebutuhan kita itu 8 gelas air ya per hari ya, karena cairan ini dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat menyebabkan sel-sel otot. Oke, banyak minum. Oke. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot ya. Ya, sudah tahu ya kamu makanan bergizi itu berarti makanan gizi seimbang. Ya, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang makanan gizi seimbang. Oke, yang keenam, meringankan nyeri otot ya. Akan gunakan krim khusus pada otot ketika memang otot kram ya, supaya menjadi lebih rileks. Banyak ya, banyak merek. Ibu nggak bisa sebut merek, tapi banyak. Ya. Kita masuk ke halaman 117 ya. Di sini ada wacana Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Kalian silahkan baca ya. Ibu akan skip video ini ya. Silahkan dibaca dulu. Lalu ada tugas di halaman 118, yaitu menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Ya, ini juga sudah, silahkan. Ibu hanya akan memberikan contoh nomor 1 ya, untuk paragraf 1 contohnya. Paragraf ide pokoknya adalah Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Tuh, yang paragraf 2, 3, 4, 5 dan 6 dan 7 silahkan kalian cari ya. Yang ke-119 di sini ada ayo berkreasi, buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat cover. Sudah pernah dibuat, kalau nggak salah ada di PB 3 atau PB 4. Buka aja video ibu sebelumnya ya. Silahkan kalian buka, atau nggak tinggal buka buku di PB 3 PB 4, ada di sana unsur-unsur gambar cover atau ragam desain ya. 120 membuat gambar cover, silahkan buat juga, sudah pernah diterangkan di PB 5 juga, sudah terakhir ya video sebelumnya. Oke. Finish ya. Itulah tadi penjelasan materi tentang tema 1, organ gerak hewan manusia, subtema 2, PB 6 ya, PB terakhir di subtema 2 ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah waktunya kalian ulangan biasa aja ya, ulangan subtema. Tapi ada juga sekolah yang mengadakan ulangan per tema. Itu kembali ke kebijakan sekolah masing-masing, tetapi dengan adanya video-video dari ibu, kalian bisa buka-buka lagi ya, buka-buka lagi, sinkronkan dengan buku pelajaran kamu ya, buku temanya. Lalu kalian bisa lebih mengingat kembali materi-materi ya. Silahkan putar video ini berulang-ulang atau di-download ya. Di YouTube juga sudah bisa di-download ya. Cukup sekian video dari ibu. Mungkin nanti akan disambung dengan video-video yang lain. Jangan lupa makan dengan gizi seimbang. Selalu jaga kesehatan kalian di masa pandemi COVID ini. Okay, see you on the next vlogs. Bye-bye. Wassalam.